Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah nuansa libur Lebaran ini, kita melihat ada banyak sekali orang yang kembali melakukan berbagai macam aktivitasnya, khususnya aktivitas pulang kampung atau mudik. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga melakukannya nih. Nah, ada salah satu hal yang menarik dari mudik, dari aktivitas mudik yang bisa dikatakan tahun ini, ya di tengah-tengah pandemi yang sudah berlangsung dari tahun 2020, tahun ini nih baru mulai bisa diadakan kembali. Orang-orang boleh diizinkan oleh pemerintah, begitu ya, tentunya yang sudah vaksin 2 kali, vaksin booster dan lain sebagainya. Ini boleh melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka. Dan kita bisa melihat, ya banyak orang yang kemudian dalam perjalanannya harus menempuh berbagai macam hambatan atau kesulitan. Ya, termasuk salah satu diantaranya adalah kemacetan yang harus mereka alami. Ya, kemacetan memang adalah hal biasa, tapi dalam konteks mudik kali ini ya menjadi menarik. Ya, karena orang datang dari mana-mana, khususnya mungkin dari beberapa kota besar, ya Jakarta atau mungkin juga ada yang dari Bandung. Dan ketika mereka menuju ke tempat-tempat tersebut, mereka tahu bahwa ada sekian banyak orang yang juga akan menempuh perjalanan. Ya, artinya mereka tahu bahwa kemungkinan besar di beberapa waktu, di beberapa tanggal, ya, itu mereka akan mengalami kemacetan. Tetapi itu tidak menyurutkan niat dan langkah mereka. Ya, poin itu yang menarik, poin itu yang saya ajak kita untuk refleksikan bersama. Walaupun ada sebuah kenyataan hambatan kemacetan atau yang lainnya, kelelahan gitu ya, karena ada imbas tentunya ya, semakin macet, semakin lelah, semakin lama sampai dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menyurutkan niat dan langkah mereka. Karena apa? Karena ada sebuah nilai yang mereka pegang, bahwa ketika mereka nanti tiba di sana, itulah kebahagiaan yang tidak terkira. Sehingga nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah disuruh-suruh, mereka dengan sukacita akan melakukan perjalanan itu, walaupun tidak mudah. Firman Tuhan yang kita mau renungkan adalah apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, sebuah bagian yang menarik, dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, mengutus Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, kita diutus oleh Tuhan. Ketika fenomena mudik tadi mengingatkan kita akan satu hal, bahwa orang akan dengan semangat, dengan sukarela menempuh berbagai macam hambatan kesulitan untuk sesuatu yang dianggapnya berharga. Nah, apakah demikian juga dengan Tuhan yang mengutus kita untuk melakukan berbagai macam hal yang tentunya akan ada banyak kesulitan dan juga tantangan? Apakah kita menganggap Tuhan yang mengutus kita ini, atau keberadaan kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan juga sebagai sesuatu hal yang berharga dan bernilai buat kita? Sehingga kita tidak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu diajak-ajak, didorong-dorong. Kita sadar kita diutus Tuhan dan kita dengan sukacita akan melakukan yang terbaik. Itu bagian perenungan yang saya ajak kita untuk lakukan pada saat ini. Di tengah berbagai macam tanggung jawab, kita tahu bahwa Tuhan mengutus kita. Dan apakah kita mengerjakan itu dengan baik? Apakah ketika kita diutus untuk melakukan sesuatu, kita menyambutnya dengan gembira dan melakukannya dengan sukacita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap mengutus kami, Engkau tetap mempercaya kami untuk melakukan berbagai macam hal, walaupun ada banyak kelemahan dari dalam diri kami. Biarlah kalau kami selama ini mengetahui hal-hal yang berharga, bernilai buat kami, dan membuat kami bersukacita dalam melakukannya, biarlah salah satu diantaranya adalah ketika kami menjalani tugas dan tanggung jawab iman kami dari Tuhan yang mengutus kami. Walaupun ada banyak rintangan, biarlah kami dengan sukacita dan semangat tinggi tetap bersedia mengerjakannya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Inilah Tuhan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.